Shalom, sahabat penyuluh, Bapak Ibu, Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Salam jumpa, ketemu lagi dengan saya Agus Widodo di dalam penyuluhan agama Kristen hari ini tanggal 4 September 2020. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita masih bisa bertemu saat ini walaupun dalam suasana daring melalui online, tapi tidak mengapa, justru itu membuat kita semakin cinta sama Tuhan, semakin cinta firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan satu tema atau satu judul di dalam renungan yang akan Bapak Ibu Saudara nikmati, yang akan Bapak Ibu Saudara pelajari bersama-sama dengan saya, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan 20. Zefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai 20. Puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk mendasarinya perikop tersebut saya memberikan satu judul, yaitu janji keselamatan. Janji keselamatan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Zefanya dalam Alkitab ditulis oleh Nabi Zefanya, ya. Ditulis oleh Nabi Zefanya. Nah, kita tahu bahwa Zefanya adalah seorang nabi yang melayani ketika dia berada di dalam pemerintahan seorang raja Yehuda yang bernama Yosia, yaitu pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Zefanya, yang namanya berarti Tuhan menyembunyikan, dia adalah putra dari buyut Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Yosia tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Penguasa yang terakhir di Yehuda, yaitu dari Zefanya 1 ayat 1. Dengan mengacu kepada Yerusalem sebagai tempat ini, tanda petik, di dalam Zefanya 1 ayat yang keempat, dan penggambaran yang tepat dari topografi dan dosa-dosanya menunjukkan bahwa dia adalah penduduk ibu kota. Sebagai keturunan keluarga raja dan kerabat raja Yosia, berarti bahwa ia bisa keluar masuk. Ia bisa keluar masuk dalam istana kerajaan. Bapak Ibu, dapat dipahami bahwa nubuat-nubuatnya berfokus pada firman Tuhan bagi Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya. Zefanya bernubuat dan menulis untuk memperingatkan Yehuda dan Yerusalem mengenai datangnya hukuman Allah yang mengancam, yang disebut dengan tanda petik hari Tuhan yang hebat, yaitu dari Zefanya 1 ayat yang ke-14. Penerapan jangka pendek nubuat ini ialah bahwa Yehuda yang murtad akan menerima ganjaran yang sesuai dengan kejahatan mereka, sebagaimana halnya bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang disebut satu persatu oleh Zefanya. Penerapan jangka panjangnya berkenaan dengan gereja dan dunia pada akhir sejarah. Zefanya juga menulis untuk membesarkan hati orang saleh bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya. Ketika itu Yehuda akan menyanyikan pujian kepada Allah mereka yang adil, yang tinggal di antara mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini kita dapat lihat bahwa nubuatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Zefanya, di mana Allah akan menghukum bangsa Yehuda maupun Yerusalem atas setiap dosa yang sudah mereka perbuat. Sesuai janjinya, ia akan menghukum bagi yang melanggar. Namun oleh karena kasihnya, kesempatan kedua diberikan oleh Tuhan Allah kepada Israel. Luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan yang kedua. Ya. Nah, apakah itu? Apakah kesempatan itu? Dalam bentuk apakah itu? Sesudah penghukuman akan ada pembaharuan hubungan antara Allah dan Israel. Tentunya
saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana proses terjadinya hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pokok penting yang saya akan sampaikan melalui pembelajaran dari perikop ini, bahwa pertama, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Ya, yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Luar biasa sekali. Artinya bahwa dapat kita perhatikan dalam ayat menyebut dengan kata ganti orang pertama, aku, dalam perikop ini. Ayatnya mengatakan demikian, aku akan memberi bibir lain, yakni bibir yang bersih. Ayat yang ke-9, aku akan menyingkirkan orang yang congkak. Ayat 11, aku membiarkan hidup umat yang rendah hati. Ayat yang ke-12. Poin ini Bapak Ibu menjadi sesuatu yang penting untuk ditekankan, bahwa perubahan hidup tidak dimulai oleh Yehuda, tetapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, hanya Tuhan saja yang merendahkan diri untuk turun tangan dan kemudian memperbaiki yang rusak. Hanya oleh karya Allah saja Bapak Ibu. Kesempatan kedua dalam hal ini murni atas inisiatif Allah. Itu yang penting, kita harus ingat. Itu yang paling penting ya, atas inisiatif Allah sendiri, dan Dia sendiri yang mengubah setiap hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Pesan penting dari poin ini bahwa Yehuda yang bisa kita terima adalah sesungguhnya secara keseluruhan tidak terdapat perubahan hidup umat yang berdosa ini, kecuali faktor sisa di ayat yang ke-13. Sehingga Tuhan harus turun tangan merendahkan diri dan memperbaikinya. Tuhan tidak pernah menyerah pada kekerasan dan kesombongan orang-orang Israel. Meskipun demikian, Tuhan masih mengasihi mereka. Itulah luar biasanya Allah kita. Kita dapat melihat bagaimana kasih Allah bagi mereka, di mana mereka masih tetap berbuat dosa, tetapi Tuhan tidak menganggap mereka sebagai barang yang menjijikkan. Tetapi Tuhan tidak anggap mereka sebagai sesuatu yang harus dibuang. Namun Tuhan menganggap mereka adalah bangsa yang berharga, bangsa yang sangat berharga di mata Allah. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu, kesempatan yang kedua itu diberikan melalui orang-orang yang masih tersisa, ya, orang-orang yang masih tersisa dari orang-orang Israel tersebut. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan menginginkan pertobatan Bapak Ibu Saudara. Setiap bangsa berbalik dan bertobat kepada Allah, meninggalkan perilaku yang tidak baik, menanggalkan, melepaskan perilaku hidup yang tidak baik. Tetapi ya, kita bisa melihat ketegaran hati orang Israel ya. Mereka sangat-sangat keras kepala dan tegar tengkuk. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dua poin ini, bahwa kita melihat upah dosa adalah maut. Allah kita sangat benci kepada dosa. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah mengasihi semua orang, Allah mengasihi umatnya, orang Israel. Tetapi Allah tidak membiarkan dosa tetap bercokol dalam hati mereka. Lewat kasih Allah, Allah mengasihi bangsa Israel. Tapi di balik kasihnya itu Bapak Ibu harus kita ketahui bahwa Allah juga memberikan kedisiplinan. Allah juga mendidik mereka dengan hukuman-hukuman kepada orang-orang Israel. Lewat pembelajaran atau lewat firman Tuhan yang kita bisa ketahui, kita bisa tahu bahwa bagaimanapun juga Allah mengasihi bangsa Israel. Dia mengasihi bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Nah, bagi kita, bagi saya,
pada masa kini adalah saya percaya bahwa Tuhan itu masih mengasihi saya. Tuhan mengasihi hidup kita, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Dan lewat kasihnya itu Dia terus menegur, memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki kesalahan kita. Dengan Roh Kudus-Nya Dia mengingatkan setiap orang percaya akan setiap dosa yang diperbuat. Pertobatan itu kemudian membawa orang percaya semakin mendekat kepada Tuhan. Itu yang paling kita harus ketahui. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga melalui renungan ini kita bisa tahu bahwa Allah mengasihi bangsa Israel, tapi Dia juga mengasihi kita. Allah menghukum bangsa Israel oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena kekerasan hati mereka. Tapi Allah juga kadang memberi kepada kita teguran jika kita berbuat salah. Tapi bukan oleh karena Allah membenci kita, tapi oleh karena Allah mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Semoga renungan yang singkat ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.